Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Vira Septiandi. Nanti ada teman saya, Chandra Nur, ada Frilly, ada Ilyas, ada Intan, ada Revaldi, ada Bagas Rajif, ada Salsa, dan Vela. Nah, kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang audit siklus produksi dan jasa personil. Berikut presentasi dari kami. Saya akan menjelaskan tentang merencanakan audit atas siklus produksi. Nah, siklus produksi atau production cycle berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Siklus ini meliputi perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi, tingkat persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses pabrikasi. Nah, proses pabrikasi ini atau siklus ini disebut manufacturing transaction. Nah, siklus produksi ini saling berkaitan dengan 3 siklus yang lainnya. Yaitu pertama, siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Yang kedua, siklus jasa personalia dalam pembayaran biaya tenaga kerja pabrik. Yang ketiga, siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Nah, tujuan dari siklus produksi ini yaitu tujuannya audit atas kelompok transaksi yang berkaitan dengan transaksi pabrikasi. Yang kedua, tujuan audit ini yaitu terhadap saldo akun yang berkaitan dengan saldo persediaan serta harga pokok penjualan. Selanjutnya, tentang menggunakan pemahaman tentang bisnis dan industri untuk mengembangkan strategi audit. Nah, pemahaman tentang bisnis dan industri klien akan membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien. Bagi banyak perusahaan, persediaan pabrikasi merupakan proses inti dan kemampuan entitas itu untuk menghasilkan laba serta arus kas yang akan tergantung pada seberapa baik proses pabrikasi ini nantinya dikelola. Materialitas, resiko, inherent, dan prosedur analitis. 1. Materialitas. Persediaan merupakan unsur yang material, dan audit atas persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pertimbangan untuk dalam mengevaluasi alokasi materialitas yaitu penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakaian laporan keuangan yang berakal sehat. Pertimbangan sekunder yaitu hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. 2. Resiko inherent. Resiko inherent dari terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada jaringan hotel atau distrik sekolah relatif rendah karena persediaan bukan merupakan bagian yang material dari proses ini entitas itu. Namun untuk pabrikan, pedagang grosir atau pedagang eceran, persediaan dapat dinilai sebagai sebesar atau mendekati maksimum. 3. Prosedur analitik. Prosedur analitik merupakan prosedur yang murah dari segi biaya dan dapat membuat auditor waspada terhadap potensi terjadinya salah saji. Seperti disebutkan di atas, jika ada laporan keuangan yang disajikan untuk audisi memperhatikan kecenderungan naiknya margin laba yang disertai dengan naiknya jumlah hari perputaran persediaan, maka persediaan mungkin telah ditetapkan terlalu tinggi. Hal ini memperingatkan auditor agar memperhatikan secara seksama keberadaan dan penilaian persediaan. Auditor mungkin juga diperingati akan masalah pisah batas yang dapat menyebabkan persediaan ditetapkan terlalu tinggi. Pertimbangan komponen pengendalian internal dalam siklus pendapatan dan pengeluaran. Aspek-aspek dari kelima komponen sistem pengendalian internal suatu entitas dapat diterapkan pada transaksi pabrikasi dalam siklus produksi, misalnya dalam komponen lingkungan pengendalian struktur organisasi. Aktivitas pengendalian transaksi pabrikasi. Komponen aktivitas pengendalian dalam pengendalian internal terdiri atas 4 kategori aktivitas, antara lain yang pertama, pemisahan tugas, pengendalian umum, dan pengendalian aplikasi. Yang kedua, pengendalian pemrosesan informasi yang mencakup otorisasi yang tepat. Yang ketiga, pengendalian fisik. Dan yang keempat, penelaahan kinerja dan akuntabilitas. Kemudian dokumen dan catatan yang umum. Berikut beberapa dokumen dan catatan yang digunakan dalam proses transaksi pabrikasi, antara lain yang pertama, perintah produksi menunjukkan kuantitas dan jenis barang yang akan dibuat. Yang kedua, laporan kebutuhan bahan berisi bahan baku dan laporan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengeluaran bahan digunakan untuk mengeluarkan bahan. Yang keempat, tiket waktu merupakan catatan
waktu karyawan. Yang kelima, tiket perpindahan merupakan pemberitahuan perpindahan fisik barang. Yang keenam, laporan aktivitas produksi harian memperlihatkan bahan baku dan tenaga kerja yang digunakan. Yang ketujuh yaitu laporan produksi yang sudah selesai. Yang kedelapan, buku besar pembantu atau file induk persediaan. Yang kesembilan, file induk biaya standar. Yang kesepuluh, file induk persediaan bahan baku. Yang kesebelas, file induk persediaan barang dalam proses. Yang kedua belas, file induk persediaan barang jadi. Kemudian, pelaksanaan dan pencatatan transaksi fabrikasi serta pengembangan persediaan melibatkan tiga fungsi fabrikasi. Yang pertama, memulai produksi, yaitu dengan merencanakan dan mengendalikan produksi berdasarkan pesanan yang diterima, ramalan penjualan, dan kebutuhan persediaan. Kemudian, mengeluarkan bahan baku sesuai dengan kebutuhan dengan menyertakan slip permintaan pengeluaran bahan kepada bagian gudang. Fungsi yang kedua yaitu memindahkan barang. Yang pertama, dengan memproses barang dalam produksi sesuai dengan perintah produksian. Apabila barang yang diproduksi telah selesai, kemudian memindahkan pekerjaan yang sudah selesai ke gudang barang jadi. Yang ketiga, melindungi persediaan dengan cara pemberian akses terbatas ke gudang persediaan dan selalu mengunci gudang jika sudah selesai digunakan. Fungsi yang ketiga yaitu mencatat transaksi fabrikasi dan persediaan dengan cara satu, menentukan dan mencatat biaya-biaya fabrikasi dengan membebankan bahan langsung dan tenaga kerja langsung ke barang dalam proses, menggunakan overhead pabrik ke barang dalam proses, memindahkan biaya di antara departemen produksi menurut sistem biaya proses, kemudian memindahkan biaya produksi yang sudah selesai ke barang jadi. Yang kedua yaitu dengan menjaga kebenaran saldo-saldo perusahaan dan melakukan pengecekan secara periodik. C. Pengujian substantif atas saldo persediaan. Yang pertama, menentukan risiko deteksi untuk pengujian rincian. Spesifikasi auditor mengenai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk pengujian rincian atas asersi-asersi persediaan akan mencerminkan suatu hubungan terbalik dengan penilaian risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko prosedur analitis yang relevan yang berkaitan dengan asersi-asersi itu. Lalu, merancang pengujian substantif. Pengujian substantif yang mungkin dilakukan terhadap asersi-asersi saldo persediaan dan tujuan audit atas saldo akun khusus yang berhubungan dengan asersi itu. Untuk prosedur analitisnya, yang pertama adalah menelaah pengalaman dan kecenderungan industri. Yang kedua, memeriksa analisis perputaran persediaan. Yang ketiga, menelaah hubungan persediaan dengan aktivitas pembelian, produksi, dan penjualan terakhir. Lalu yang keempat, membandingkan saldo persediaan dengan volume penjualan yang diantisipasi. Poin kedua ada pengujian rincian transaksi. Poin pertama, memvouching ayat jurnal. Yang kedua, menelusuri data. Dan yang ketiga, pengujian pisah batas retur pembelian dan penjualan. Poin ketiga ada pengujian rincian saldo. Yang pertama, mengamati perhitungan fisik persediaan yang dilakukan klien. Yang kedua ada menguji akurasi clerical daftar persediaan. Ketiga ada menguji penetapan harga persediaan. Keempat, mengkonfirmasi persediaan pada lokasi di luar entitas. Dan yang kelima ada memeriksa perjanjian dan kontrak konsinyasi. Kemudian poin keempat ada penyajian dan pengungkapan. Yang pertama ada membandingkan penyajian dalam laporan dengan GAP. Yang kedua ada mengkonfirmasi penjajian pimpinan dan penggunaan persediaan. Yang ketiga menelaah penyajian dan pengungkapan persediaan. Dan yang keempat ada keuangan dan menentukan kesesuaian dengan GAP. Kemudian yang D, merencanakan audit atas siklus jasa personalia. Siklus jasa personalia merupakan suatu entitas yang menyangkut peristiwa dan aktivitas yang berhubungan dengan kompensasi eksekutif serta karyawan. Kelompok transaksi yang utama dalam siklus ini adalah transaksi penggajian, aktivitas pengendalian transaksi penggajian,
Dokumen dan catatan yang umum dalam melaksanakan serta mencatat transaksi penggajian adalah: yang pertama, otorisasi personalia; yang kedua, kartu absen; yang ketiga, tiket waktu; yang keempat, register penggajian; yang kelima, rekening bank; yang keenam, cek gaji; kemudian yang ketujuh, ikhtisar distribusi biaya tenaga kerja; yang kedelapan, SPT pajak gaji dan upah; yang kesembilan, file personalia karyawan; yang kesepuluh, file induk data personalia; yang terakhir, file induk penghasilan karyawan. Fungsi-fungsi dan pengendalian terkait pemrosesan transaksi penggajian melibatkan fungsi-fungsi penggajian berikut ini. Yang satu, memulai transaksi penggajian, yaitu meliputi A. Mengangkat karyawan; yang B. Mengotorisasi perubahan gaji dan upah; yang kedua, menerima jasa, yaitu menyiapkan data kehadiran dan pencatatan waktu; yang ketiga, pencatatan transaksi penggajian, yaitu menyiapkan daftar serta mencatat gaji dan upah; yang keempat, pembayaran gaji dan upah meliputi A. Membayar gaji dan upah beserta menjaga upah yang belum diambil; yang B. Menyerahkan SPT pajak gaji dan upah. Selanjutnya yaitu pengujian substantif atas saldo gaji dan upah. Menentukan risiko deteksi. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya risiko intern untuk asersi, eksistensi atau kejadian serta penilaian atau alokasi yang berkaitan dengan transaksi penggajian. Merancang pengujian substantif. Pengujian substantif yang spesifik atas saldo-saldo gaji dan upah dibatasi pada prosedur-prosedur berikut ini. Yang pertama, menghitung kembali kewajiban gaji dan upah akrual. Yang kedua, mengaudit tunjangan karyawan dan program pensiun. Yang ketiga, mengaudit opsi saham dan hak apresiasi saham. Yang keempat, memverifikasi kompensasi pejabat. Selanjutnya yaitu jasa bernilai tambah dalam siklus jasa personalia. Manajemen personalia merupakan proses inti bagi banyak perusahaan. Sebagian besar pekerja di Amerika Serikat bergerak di sektor jasa dan bukan sektor pabrikasi. Di sini masalah utamanya adalah bagaimana auditor menggunakan pengetahuan yang diperoleh selama melakukan audit untuk memberikan jasa bernilai tambah bagi para kliennya. Para akuntan publik memiliki keterampilan dalam mengembangkan cara agar pusat-pusat pertanggungjawaban bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya mereka. Akuntan publik dapat membantu klien dengan dua cara, yaitu yang pertama, masyarakat ukuran produktivitas karyawan yang tepat; yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil klien untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Contoh model siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu merupakan input penting dalam keputusan mengenai bauran produk, penetapan harga produk, alokasi dan perencanaan sumber daya, serta manajemen biaya. Ada 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama, perancangan produk, yang bertujuan untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Dokumen dan prosedur, yakni aktivitas perancangan produk menciptakan 2 dokumen utama, yakni daftar bahan produk serta daftar operasi. Yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan, yang bertujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Yang ketiga ada operasi produksi. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Setiap perusahaan membutuhkan data mengenai bahan baku yang digunakan, jam tenaga kerja yang digunakan, operasi mesin yang dilakukan, serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Yang terakhir ada akuntansi biaya. Pilihan perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau proses bahwa hanya mempengaruhi metode yang digunakan untuk membebankan biaya-biaya tersebut ke produk, bukan pada metode pengumpulan data.